Stay itu wibu nggak sih? Wah, kalau buat... Acara ini berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Halo, kenalin, nama aku Muhammad Fairuz Aswal Subeza. Aku adalah salah satu mahasiswa Riau yang berkuliah di Fakultas STAY ITB angkatan tahun 2020. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku berasal dari STAY. STAY itu apa sih? STAY itu singkatan dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Merupakan salah satu fakultas di ITB yang sudah resmi berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 2006. Sebelumnya, STAY ini merupakan gabungan dari dua buah departemen, yaitu Departemen Teknik Elektro dan Departemen Teknik Informatika. Teknik Elektro sudah ada sejak tahun 1947, sedangkan Informatika sudah ada sejak tahun 1982. Dan pada tahun 2006, mereka disatukan menjadi satu fakultas yang bernama STAY. Nah, ITB dibentuk dengan menggunakan konsep multi kampus. Artinya, ITB ini kampusnya terbagi di beberapa wilayah dan daerah-daerah tertentu. Ada 3 kompleks besar kampus ITB, yaitu Kampus Ganesha, Kampus Cirebon, dan Kampus Jatinangor. Khusus untuk STAY sendiri, terpusat di wilayah Kampus Ganesha. Fakultas STAY terdiri atas 6 jurusan. 6 jurusan tersebut adalah: yang pertama, Teknik Informatika, atau sering disebut dengan IF. Yang kedua ada Teknik Elektro, atau sering disebut EL. Yang ketiga ada Sistem dan Teknologi Informasi, sering disingkat II. Yang keempat ada Teknik Telekomunikasi, atau sering disebut ET. Yang kelima ada Teknik Tenaga Listrik, atau sering disebut EP. Yang keenam ada Teknik Biomedis, atau sering disebut dengan EB. Nah, itulah 6 jurusan yang ada di Fakultas STAY. Nah, waktu aku daftar masuk STAY ITB, aku sangat tertarik dengan beberapa prospek kerja yang disajikan oleh masing-masing jurusan. Yuk sekarang kita bahas beberapa prospek kerja dari masing-masing jurusan yang ada di STAY ITB. Yang pertama adalah untuk jurusan IF dan STI, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Teknologi Informasi. Beberapa prospek kerjanya adalah sebagai: yang pertama sebagai software engineer, baik back-end maupun front-end. Selanjutnya menjadi UI atau UX designer. Kita juga bisa menjadi data scientist, product manager, atau bisa menjadi AI engineer, yang semuanya merupakan basis IT. Yang kedua, untuk teknik tenaga listrik dan teknik elektro, tentunya kita bisa bekerja di perusahaan BUMN, misal PT PLN, ada juga PT Telkom Indonesia. Selain itu kita bisa menjadi electrical design engineer, dan kita juga bisa menjadi ahli robotik, dan kita juga bisa menjadi ahli listrik. Untuk ketiga, itu adalah teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi sendiri bisa bekerja sebagai teknisi dari mekanik radio. Selain itu kita juga bisa menjadi arsitek jaringan, kita juga bisa menjadi operator radio, menjadi arsitek database, dan bekerja di perusahaan-perusahaan telekomunikasi nasional maupun internasional seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknik biomedis. Untuk teknik biomedis, kita bisa menjadi clinical engineer, kita bisa menjadi biomedical design engineer, dan bisa menjadi research scientist. Nah, itulah beberapa prospek kerja yang disajikan oleh masing-masing jurusan yang ada di STAY ITB. Gimana teman-teman? Keren banget kan prospek kerja yang ada di STAY? Sekarang, pasti kalian penasaran, di STAY itu kita belajar apa aja sih? Karena aku masih TPB, aku bakal ngejelasin apa aja yang udah aku pelajari selama TPB. Aku bagi jadi 3 ya. Yang pertama itu Mafiki, atau Matematika, Fisika, dan Kimia. Nah, untuk STAY sendiri, kita dapatnya Matematika A sama Fisika A. Sedangkan kimianya kita dapat Kimia B. Hal ini karena jurusan di STAY itu yang dapat kimianya nggak banyak. Baru yang kedua, kita akan belajar pengantar jurusan. Pengantar jurusan di STAY ada 2, ada Daspro sama Par. Daspro sama Par dapat dijadiin pembeda bagi teman-teman lebih ke arah ke elektroan atau ke informatikaan. Kalau teman-teman bagus di Par, rangkaian listriknya bagus, berarti teman-teman bagus untuk masuk ke arah ke elektroan. Sedangkan kalau teman-teman bagus di Daspro, pemrogramannya bagus, teman-teman bagus masuk ke informatikaan. Buat notes, di ITB kita tidak belajar coding, tetapi kita belajar bagaimana cara programming. Nah, yang terakhir ada kuliah umum. Kuliah umum adalah kuliah seperti olahraga. Untuk melatih kebugaran fisik, ada kuliah TTKI, yaitu tata tulis karya ilmiah, untuk melatih teman-teman untuk membuat suatu karya ilmiah. Yang ketiga ada kuliah bahasa Inggris, untuk mempelajari tentang literasi bahasa Inggris. Yang keempat ada kuliah PRD, yaitu pengantar rekayasa dan desain. Dan kita juga ada kuliah Pengkom, atau pengenalan dasar-dasar tentang komputasi.
Nah, jadi gimana teman-teman? Menarik banget kan? Apa aja yang ada di ITB? Dulu itu, aku sangat tertarik banget dengan prospek kerja yang ada di teknik informatika yang sangat luas. Hal itu menjadi alasan kuat bagi aku untuk memilih stay ITB dulunya. Sejauh ini, selama aku belajar di stay, aku udah mendapatkan banyak banget ilmu, kemampuan mafikiku berkembang, dan aku semakin jago programming, dan aku mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari dosen-dosen ITB yang sangat berpengalaman. Apalagi, di stay, pas semester 2 itu, ada nama matkul yang namanya PRD, Pengantar Rekayasa dan Desain. Di matkul PRD ini, kita bakal ngebuat robot Lego dan membuat Lego Mindstorm serta Arduino. Wah, keren banget kan teman-teman? Aku semakin gak sabar nih sampai ke semester 2 buat ngecobain matkul PRD ini. Nah, sekarang waktunya fact check teman-teman. Aku bakal nyampein beberapa fakta-fakta unik tentang stay ITB. Yang pertama, alumninya. Alumni stay ITB itu keren banget loh. Siapa sih yang gak kenal sama Kang Ahmad Zaki, founder dari Bukalapak, perusahaan perdagangan yang sangat besar di Indonesia. Kang Ahmad Zaki merupakan lulusan stay ITB. Dia merupakan jurusan informatika angkatan tahun 2004 yang lulus dengan predikat cum laude, dan tidak usah kita raguin lagi berbagai macam prestasi dan apa-apa aja yang udah diraih oleh Kang Ahmad Zaki. Yang kedua, stay itu wibu gak sih? Wah, kalau buat wibu, personally aku bukan wibu teman-teman. Tapi mau wibu dan gak wibu, ya itu gak masalah ya teman-teman. Yang penting kita bisa berteman, bersosialisasi dan berkompetisi dengan siapa aja. Yang ketiga, stay itu ambis gak sih? Nah, menurut aku, ketika kita udah masuk ke ITB, gak ada lagi alasan buat kita buat bermalas-malasan teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan hasil IP yang bagus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus pula nantinya, kita harus bekerja keras, kita harus ambis supaya mendapatkan hasil yang baik. Lagian, kalau kita ambis di sisi yang positif, itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gimana teman-teman? Udah tercerahkan belum tentang stay ITB? Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat aku bisa ngebantu kalian dan ngeyakinin kalian buat masuk ke stay. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku doain buat kalian yang pengen masuk stay ITB bisa keterima masuk stay ITB dengan mudah dan lancar. Ingin tahu lebih banyak tentang ITB? Nantikan konten menarik dari ITB JTR 2021 dengan visit media sosial kami di Linktree ITB JTR 2021. Di sana nanti akan ada challenge dengan hadiah menarik buat kalian loh. Jangan lupa juga untuk ikutan tryout ITB JTR 2021 dan jangan lupa juga hadir di bedah fakultas dan bedah kampus sebagai langkah awal buat kalian untuk masuk stay ITB. See ya!